Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Musyola Al-Mukhtar Al-Mukarram Ustaz Haji Zainuddin serta pengurus lainnya, para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat yang senantiasa kita baca membawa berkah dan menjadi syafaat buat kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah sekalian, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita awali dengan membaca Alkitab surat Al-Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah selalu mengampuni dosa-dosa kita dan dosa-dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita, kaum muslimin dan muslimat. Allah berikan kita, anak-anak kita, keluarga kita taufik dan hidayah serta ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, yang banyak dan berkah, dimudahkan dalam segala urusan kita, dilancarkan usaha kita, disehatkan badan kita dan dimatikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Kita mulai sekarang surah Al-Alaq ayat 22, halaman 22 surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
bismi rabbikal ladzi khalaq. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Allamal insana ma lam ya'lam. Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha. Inna ila rabbika ruj'a. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aita alladhi yanha. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idha shalla. أرأيت إن كان على الهدى. أرأيت إن كان على الهدى. أو أمر بالتقوى. أو أمر بالتقوى. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra, iqra. Qala surah, surah. Iqra bismi rabbikal ladzi allam syamsiyah, alif syamsiyah, zi mad tabi'i atau mad asli. Alladzi khalaq jadi ada qalqalah surah, ada qalqalah kubra. Katanya ada juga yang namanya qalqalah akbar, ya akbar. Padahal dulu waktu saya ngaji akbar sama kubra sama aja, ya. Cuma kalau akbar itu mudzakkar, kalau surah itu muannas, jadi sama aja, ya. Kalau saya belajarnya itu gitu, qalqalah cuma dua, qalqalah surah dan qalqalah kubra, ya. Tapi sekarang katanya ada yang namanya qalqalah kubra, jadi sebenarnya sama aja, kubra sama akbar sama aja. Khalaqal insana, al-insana alif lam qamariyah. Insana nun tafsir ikhfa haqiqi. Khalaqal insana sana man tabi'i atau asli min 'alaq nun ketemu ain idhar halqi. Khalaqal insana min 'alaq idhar halqi perbedaan min 'alaq qalqalah kubra. Iqra qalqalah surah. Iqra wa rabbukal akram. Al-akram alif qamariyah. Alladzi alif syamsiyah di at-tabi'i. Alladzi 'allama bil qalam alif qamariyah. Allamal insana alif
insana maqtabi. Allamal insana ma maqtabi lam ya'lam min ketemu ya izhar syafawi min ketemu ya izhar syafawi. Kalla innal kalla maqtabi ketemu hamzah di lain kalimat namanya majaz munfasil kalla innal nun bertasydid gunna atau tajibul gunna atau wajibul gunna boleh. Innal alif lam qamariyah insana nun bertasydid ikhfa hakiki sana maqtabi la yaqqa wal qalam sughra la yaqqa maqtabi ar-ra'a ar-nun ketemu ra bila guna ar ya namanya hilang ra'a man badal ra'ahu adik man badal ar-ra'a mustaghna sakosal istaghna maqtabi inna nun bertasydid guna inna ila la maqtabi rabbika alif lam syamsiyah ya itu alif lam syamsiyah ruj wal qalam surah ruj'a maqtabi ara'aita alladhi alif lam syamsiyah di maqtabi yanha berketemuan ilhad halqi ha maqtabi abdan wal-qalam surah abdan ida tanwin ketemu hamzah ilhad halqi ida maqtabi shalla ila maqtabi ara'aita in kana nun terbuka ikhfa hakiki kana maqtabi alal huda al-lam qamariyah huda maqtabi ya. Tapi kalau disambung dengan kalimat berikutnya in ara'aita in kana alal huda au amra, nah kalau disambung jadi sifat jaiz munfasil ya. Kalau disambung, kalau enggak berarti tetap maqtabi karena maqtabi ketemu hamzah di lain kalimat au ya. Au amara bit taqwa alif lam syamsiyah wa maqtabi ya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Iqra, bacalah. Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram, bacalah dan Tuhanmu lah yang maha pemurah. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajar manusia dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam, dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Kalla innal insana la yatgha, ketahuilah sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas. Ar-ra'a mustaghna, karena dia melihat dirinya serba cukup. Inna ila rabbika ruj'a, sesungguhnya hanya kepada Tuhanmu lah kembalimu. Ara'aital ladzi yanha, bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang? Abdan idza shalla, melarang seorang hamba ketika
bagaimana pendapatmu jika orang yang dilarang itu berada di atas kebenaran atau petunjuk? Au amara bil taqwa, atau dia betul bertakwa kepada Allah. Surah ini namanya surah Al-Alaq atau dibilang juga surah Iqra. Ya, surah Iqra atau surah Al-Alaq. Al-Alaq artinya segumpal darah. Ya, proses penciptaan tahap kedua. Tahap pertamanya berupa nutfah, tahap keduanya berupa darah, tahap ketiganya berupa daging. Ya, sebagaimana di hadis Nabi SAW bersabda, Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan misla dzalik thumma yakunu mudghatan misla dzalik. Ya, sesungguhnya seseorang di antara kamu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui proses 40 hari pertama berupa nutfah, cairan sperma, 40 hari kedua berupa alaqah, segumpal darah, dan 40 hari ketiga berupa mudghah, segumpal daging. Nah, barulah ya di bulan yang keempat itu ditiupkan rohnya oleh Allah Subhanahu wa taala, ditentukan nasibnya, umurnya, ajalnya, kehidupannya, baik atau tidak, bahagia atau tidak. Nah, itu diciptakan oleh Allah, ditiupkan pada tahap yang keempat. Surah Al-Alaq ini adalah surah yang pertama kali turun kepada Nabi SAW. Ya, karena di saat menjelang usia Nabi 40 tahun, Nabi lebih banyak bertafakkur, Nabi lebih banyak bertahanus atau uzlah. Uzlah itu menyendiri, khalwat. Ya, khalwat itu berdiam diri dalam keadaan yang sepi, gak ada orang. Ya, di satu tempat yang namanya Gua Hiro. Di Gua Hiro itu menjelang usia Nabi 40 tahun, Nabi lebih banyak bertafakkur, merenung akan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, maka di usia Nabi yang 40 tahun tersebut, di malam bulan Ramadan, turunlah surah Al-Alaq, surat yang pertama kali kepada Nabi SAW. Saat itu malaikat Jibril datang dengan bentuk yang aslinya. Ya, bentuk aslinya malaikat Jibril itu dalam riwayat mempunyai sayap sebanyak 500 sayap. Karena sayap malaikat itu beda-beda. Ada yang punya 2 sayap, ada yang punya 3, 4, 5 dan seterusnya. Ya, sebagaimana dalam surah Fatir Allah berfirman, Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardh, ja'ilil malaikati rusula uli ajnihatin masna wa sulasa wa ruba. Ya, wa yazidu fil khalqi ma yasha. Itu kata Allah. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menjadikan para malaikat itu adalah rusulah, utusan-utusan. Uli ajnihatin, di mana mereka mempunyai sayap, masna ada yang 2, wasulasa ada yang 3, waruba ada yang 4. Bahkan Allah melebihi sayap-sayap di antara mereka. Ya, sayap yang malaikat 10 ini beda dengan malaikat yang lain. Karena dianggap nih yang 10 ini Jibril, Mikail, Israfil, Tuhan, Akhir, Atid, Ridwan, Malik, ini panglimanya. Kalau yang punya sayap masuk 2, pang 1, pang 2, pang 3, pang 4. Kalau yang udah Jibril kayak itu pang 5 itu, ya, sudah sayapnya udah lebih banyak gitu, ya. Nah, ini malaikat Jibril datang dengan bentuk yang asli. Kemudian malaikat Jibril bilang kepada Nabi, Iqra, bacalah. Ya, yang diperintah adalah Nabi Muhammad, Iqra, bacalah hai Muhammad. Tapi Nabi SAW sampai 3 kali bilang, ma'ana liqor. Ya, aku gak bisa baca. Jibril ulangi lagi, Iqra ya Muhammad, bacalah. Ma'ana liqor. Ya, aku gak bisa baca.
malaikat Jibril mengucapkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, inilah turun surat yang pertama Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ya, walaupun nanti ada lanjutannya sampai ayat 19. Tapi yang jelas surat Al-Alaq adalah surat yang pertama kali turun kepada Nabi SAW. Kemudian setelah itu surat Nun wal qalami wa ma yasturun. Kemudian turun lagi surat Al-Muzammil. Kemudian turun lagi surat Al-Mudaththir dan seterusnya ya. Nah, penyempurnaan surat yang ada yang kita baca itu Al-Quran. Nah, itu disempurnakan oleh Nabi SAW dengan mengumpulkan para sahabat-sahabatnya. Jadi kalau surat Al-Alaq surat yang pertama, kenapa itu sebelum pembukaan dalam surat itu bukan Al-Alaq? Ya, kenapa? Kok surat Al-Fatihah? Ya, sementara surat Al-Alaq ini dijadikan surat ke-19 dalam Al-Quran, tapi turunnya turun yang pertama, gitu. Nah, ini ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi bukan kemampuan Nabi, tapi memang itu kemampuan Allah melalui malaikat Jibril seperti itu. Jadi surat yang pertama adalah surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sementara surat yang pertama di dalam Al-Quran adalah surat Al-Fatihah. Itu bedanya ya. Kalau ditanya surat yang pertama kali turun apa? Al-Alaq. Kemudian surah yang pertama dalam Al-Quran adalah Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah apa ya? Al-Baqarah. Bukan Anas, bukan Anas. Kita suka beda kita. Habis Al-Fatihah Anas, kecuali bukan Al-Fatihah Al-Alaq bukan. Ya, habis Al-Fatihah Al-Baqarah, kemudian Ali Imran dan seterusnya. Terakhirnya surah Anas. Ya, begitu. Ya. Nah, Nabi SAW setelah mendapatkan wahyu yang pertama itu Nabi pulang. Nabi pulang dalam keadaan menggigil, seperti orang gelisah ketakutan. Lalu istri Nabi Khadijah saat itu melihat Nabi yang seperti itu, ya bertanya, ada apa yang Rasulullah? Nabi minta, Zammiluni, selimuti aku. Nabi minta diselimutin, karena kayak orang bergigil juga minta diselimutin. Nah, setelah itu diselimuti oleh Khadijah. Nah, kemudian Siti Khadijah memanggilkan saudara sepupunya, ya, memanggilkan saudara sepupunya bernama Warqah bin Nawfal. Jadi seorang ahli, ya, supranatural, orang pintar gitu. Ya, minta tolong yakin bagaimana kondisi suaminya Nabi Muhammad saat itu. Dan dia ternyata kata Warqah bin Nawfal, suaminya Siti Khadijah, ya sepupunya Khadijah ini suami juga mengalami penyakit apa-apa, dia hanya trauma saja, gitu. Jadi dalam memang setelah turun surah Al-Alaq yang pertama itu, ya Nabi SAW dalam keadaan seperti trauma, karena baru pertama kali tumben melihat makhluk yang begitu aneh, yaitu malaikat Jibril. Ya, tapi lama-lamaan nggak takut lagi. Kenapa? Justru Nabi kemana-mana ditemenin sama Jibril, sampai Nabi naik ke langit ke-7, ya. Nabi ditemenin sama malaikat Jibril, ya. Nah, itulah ya, awalnya Nabi Muhammad takut, tapi lama-lama justru malaikat Jibril menjadi pemenang. Bahkan ketika Nabi mau meninggal, yang Nabi pertanyaan, jangan ditanya siapa pertama. Jibril sahibi, di mana Jibril sahabatku? Di mana Jibril sahabatku? Yang ditanya begitu, ya. Jadi dulunya awalnya takut, tapi setelah itu menjadi sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kayak kita mungkin kalau ada orang serempak, ya kalau kita lihat kita takut. Tapi udah sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, apalagi kalau ngobrol dengan kita, apalagi kita suka kasih rokok, memang takutin nih, ya. Tapi kalau udah sering ketemu, udah sering kita kasih rokok, bisa kita bercandain, bisa kita bercandain, kalau bisa kita
seperti itu ya. Nah, di dalam surah Al-Alaq ini di ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq menggunakan ba ya. Nah, ba ini tujuannya apa? Jadi kalau kita belajar bahasa Arab ini di kata Iqra ini biasanya ada maf'ul bih, ada objeknya. Kalau fakirnya pelakunya sudah tahu siapa? Nabi Muhammad. Tapi yang dibaca apa? Nah, biasanya kan kalau kita bilang Iqra'il Quran, bacalah olehmu Al-Quran. Al-Quran itu objek maf'ul bih. Tapi sini tidak disebut. Kalau baca di luar, Iqra isma rabbika, bacalah nama Tuhanmu. Ya, bacalah nama Tuhanmu yang telah menciptakan, atau sebutlah nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Tapi sering menyebut nama Allah, maka yang disuruh lagi kan gitu. Nah, tapi menggunakan huruf ba ini dalam artian mula basah, penyertaan, ya, penyertaan. Jadi Iqra dalam soal alam ini maf'ul bih tidak ada. Seperti fi'il lazim, kalau fi'il muta'addi itu kan ada maf'ul bihnya. Qara'a Muhammadun al-Qur'an. Qara'a fi'il madhi, Muhammadun fa'il orangnya, ya. Nah, yang dibaca apa? Objeknya Al-Qur'an. Nah, di sini enggak ada. Di sini enggak ada. Nah, di situ ada tambahan ba yang artinya maksudnya adalah mula basah, yaitu penyertaan. Makanya diartikan bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. So, bukan bacalah nama Tuhanmu, bukan. Ya, nah ini juga ulama mengatakan baknya itu bak zaidah, baknya tambahan, bisa. Kalau dikatakan baknya tambahan berarti Nabi disuruh menyebut nama Tuhan. Tapi kalau baknya itu penyertaan mula basah, maka di situ artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Kayak kita kalau mau baca Quran kan dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mau makan Bismillahirrahmanirrahim, mau melangkah kaki kita Bismillahirrahmanirrahim. Nama Allah selalu kita sebut. Nah, begitu juga dalam surah Al-Alaq ini Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk membaca. Maka perintahnya Iqra. Pertama itu kan bismi rabbikal ladzi khalaq itu setelah 3 kali Nabi bilang mana Nabi kali aku gak bisa baca. Emang Nabi saat itu ummi. Apa ummi? Gak bisa baca dan gak bisa menulis. Apa yang Nabi baca? Bacanya aman, orang gak ada. Di samping itu Nabi juga ummi, gak bisa baca, gak bisa menulis. Nah, barulah diperintahkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Ya. Nah, kemudian yang dimaksud dengan Iqra bacalah di sini, nah ini dikatakan dalam kitab tafsir adalah Iqra ma sanulqihi ilaik. Bacalah apa yang akan kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad. Gitu. Ya, makanya Nabi bilang, "Mana Nabi kau ya? Aku bisa baca." Emang Nabi ummi gak bisa baca, gak bisa nulis, terus kan dibaca apa? Orang belum disebutin gitu. Ya, kalau udah disebut Iqra, nih, misalnya, jadi tahu. Tapi Nabi gak bisa baca, gak bisa nulis. Nah, ini menjadi bukti bahwa Al-Quran itu bukan buatan Nabi, tapi Al-Quran adalah buatan Allah. Kenapa? Kalau Nabi nggak bisa nulis, nggak bisa baca, ya, kok tiba-tiba Nabi mempunyai mengeluarkan kalimat-kalimat yang luar biasa, yang melebihi indahnya syair orang-orang Arab, ya. Nah, karena yang keluar dari mulut Nabi Muhammad SAW itu adalah bukan syair, tetapi adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka indah. Ya, Al-Quran itu tidak mudah dipahami kecuali oleh orang-orang yang ahlinya saja. Ya, nah, jadi babnya itu bukan bab tambahan, tapi bab penyertaan. Ya, mula basah gitu ya. Makanya Iqra, baca oleh Muhammad dengan menyebut nama Tuhan. Apa
yang dibaca. Nah, kemudian ulama-ulama kita menafsirkan yang pertama iqra masanulkihi ilai, bacalah apa yang ingin kami turunkan kepada kamu. Apa? Berupa Al-Quran. Gitu. Nah, kemudian ulama yang bilang bukan hanya baca Al-Quran, tapi baca catatan dirimu sendiri. Ini buat kita nih, buat kita. Iqra kita baca kafa binafsikal yawma alaika hasiba. Tuh, disuruh baca keadaan diri kita. Banyak belum dosa kita, sudah banyak belum amal ibadah kita untuk total kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baca, disuruh baca kita. Ya, hisab diri sendiri. Ya, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sendiri, hitunglah dirimu sendiri. Berapa banyak amal ibadah yang kau lakukan, berapa banyak dosa-dosa yang telah kau lakukan sebelum nanti dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, yang ketiga, kata para ulama, baca kondisi alam, baca kondisi alam. Lihat ke atas langit, siapa yang bisa? Kok bisa? Ya, 7 lapis lagi, nggak ada tiangnya lagi. Oh, disuruh lihat kita, disuruh ikut, disuruh baca. Nah, sekarang lagi baca negara kita kondisinya lagi gimana? Baca dan kacau. Nah, jadi jangan diam aja kita, disuruh baca. Oh, ini kacau ya, urusan ijazah ini nggak selesai. Ada urusan apa sih ini? Tuh, kok hebat banget gitu. Urusan nggak selesai. Ada urusan apa nih? Disuruh baca. Jadi jangan ngomong aja, ya. Jangan sekarang bilang, oh, masalah pinter. Yang pinter, yang bego tetap aja bego. Yang bego yang jadi penjilat tetap aja jadi penjilat. Dan gitu, katanya pinter. Kalau pinter lihat dong kondisi negara gimana? Baik atau tidak baik? Oh, dia ngomong kesempatan gitu ya. Kita disuruh baca nih, pandai-pandai membaca diri, pandai-pandai membaca alam tentang kekuasaan Allah, dan pandai-pandai membaca kondisi negara. Gitu, jangan pandai, jangan ikut-ikutan. Ya kita benar, beres tuh. Nah ya, ikutin yang benar. Gitu. Baik ya, kita lanjut. Iqra, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Nah di sini juga belum disebut nama Allah. Kalau juga Iqra, Bismi, Bismillah kan gitu, dengan nama Allah. Nah, tapi enggak dengan nama Tuhanmu. Emang siapa Tuhanmu itu? Alladzi khalaq. Belum disebut Allah belum? Ya, bacalah dengan nama Tuhanmu. Siapa nama Tuhan? Alladzi khalaq, yang telah menciptakan. Menciptakan apa? Khalaqal insana min 'alaq, yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Oh, menciptakan manusia dari segumpal darah. Oh, kok bisa? Ya Allah, apa dia juga bisa? Ya, apa dia juga bisa? Ciptain Allah. Allah bisa menciptakan manusia langsung jadi seperti Allah ciptain Nabi Adam, Ibu Hawa, punya bapak, punya ibu, bisa. Ya, tapi kenapa kok Allah harus menciptakan manusia selama 40 hari berupa sperma, 40 hari kemudian berupa darah, 40 hari kemudian berupa daging, 40 hari kemudian baru gitu. Kok bisa bentuk begitu? Lama banget prosesnya, sampai 9 bulan. Emang Allah nggak bisa nyiptain langsung ke Nabi Adam? Kun, jadilah, jadi. Ya, nah ini merupakan satu pendidikan buat kita bahwa segala sesuatu itu ada prosesnya. Ya, kalau nyiptain langit dan bumi bisa isinya berapa hari? 6 hari kan? Ya, kalau menciptakan fisik tadi ayyamin, di dalam 6 hari Allah ciptain langit bumi serta isinya. Tuh. Kenapa harus 6 hari? Memang Allah nggak bisa ciptain langsung. Wah, jadi pun jadilah, fayakun maka jadi. Bisa. Tapi Allah mendidik kita bahwa segala sesuatu itu nggak mungkin jadi langsung begitu aja tanpa proses. Dan pendidikan buat kita. Ya, kalau tapi jangan punya keyakinan nggak bisa Allah menciptain. Bisa. Kalau kita Nabi Adam
Nggak punya bapak, nggak punya ibu bisa. Allah ciptain apa ibu Hawa yang diambil dari unsur kiri Nabi Adam bisa. Allah ciptain Nabi Isa alaihissalam yang lahir dari seorang ibu saja nggak punya bapak bisa. Nah ini kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disuruh baca, ya disuruh baca. Nah, Allah yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Ya, jadi prosesnya itu. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanlah yang maha pemurah. Ya, disuruh baca. Belum disebut nama Allah belum. Ya, kenapa? Karena biar orang Arab, terutama orang-orang jahiliyah itu bertanya, emang Tuhanmu siapa sih Muhammad? Gitu kan? Disuruh bacalah dengan nama Tuhanmu. Emang Tuhan siapa Muhammad? Dan langsung dibilang, Iqra bismillah. Nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim yang Maha Pengasih dari Maha Penyayang. Ya, disuruh disebut apa? Iqra baca bismillah dengan menyebut nama Tuhanmu. Nama Tuhanmu siapa? Belum disebut nih. Alladzi khalaq, yang menciptakan. Yang menciptakan apa? Khalaqal insana, alam menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra bacalah. Warabbukal akram, dan Tuhanmu yang maha pemurah. Belum disebut nama Allahnya, lafzul jalalahnya belum disebut. Ya. Lalu siapa Tuhanmu yang maha mulia, yang maha pemurah? Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan manusia dengan perantara qalam. Ya, jadi waktu kita masih kecil kita ngajinya kan pakai qalam tuh. Ya, baik dari batang atau ada lidi dan sebagainya. Nah, itu kan ada qalam itu asalnya pena. Tapi bukan hanya sekedar diartikan pena, tapi sebagai petunjuk. Ya, sebagai qalam, sebagai petunjuk. Ya, nah ditambah lagi kalau diartikan al-qalam itu pena yang bisa menulis, ya memang ya al-ilmu sayyidun. Ya, ilmu itu adalah buruan. Ilmu itu seperti binatang buruan. Nah, harus ikatnya apa? Pakai tulisan biar gampang. Kalau ditulis catat, kita misalnya ngasih catat. Ya, nah begitu pun lupa mana dia bilangnya dibuka. Nah, namanya bil qalam. Ya, nah catatannya itu adalah apa? Pengikatnya itu adalah catatan kita. Makanya orang belajar di sekolah, ya belajar di sekolah itu dibutuhkan buku tulis, ya pulpen itu dibutuhin. Kenapa? Kalau ternyata ya kita semua orang jenius, apa yang disampaikan oleh gurunya langsung apa? Ada yang gitu. Tapi kan itu bisa 10.000 satu, bukan 1.000 satu, 10.000 satu. Rata-rata bisa berapa? Tulis tulis. Nah, dari ditulis, apa didikte atau mungkin ditulis di papan tulis. Nah, diapalin di rumah. Ini awalnya Allah yang ngajarin kita. Sekarang prosesnya berlaku buat kita. Gimana hebatnya Quran, ya? Quran yang pertama kali Allah turunkan ini perintahnya baca. Disuruh baca tulis, kan gitu. Disuruh baca tulis, udah jawab udah. Kalau udah dibaca, ditulis, nah bacaan kita nggak hilang. Kalau lupa, lupa ada catatannya. Gitu dia ini ternyata pengikatnya adalah tulisan. Jadi ilmu itu kita seperti binatang buruan, diburu, dicari. Nah setelah itu diikat kalau udah dapat, ya biar gak kabur. Allah yang bil qalam, yang mengajar manusia dengan perantara pena. Allah al-insana ma lam ya'lam. Tuhan dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Yang manusia tidak tahu, jadi tahu. Ya, contoh soal bahasa di seluruh dunia ini ada berapa juta bahasa. Di Indonesia ini ada berapa juta bahasa. Ya, bahasa Betawi, bahasa Sunda, bahasa Jawa, Manado, Medan, ini semua. Siapa yang ngajarin? Coba kalau kita pikir seru baca tuh, iya siapa yang ngajarin ya? Kok bisa beda ya? Nah, bisa begitu. Nama ini handphone, siapa yang ngajarin?
Ini kan dari orang tua kita, betul orang tua kita dari mana? Oh dari orang kita dari mana? Siapa dia bisa begitu? Tidak tahu. Nah itulah Rabbuka Tuhanmu yang mengajarkanmu dengan perantara mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Nah, cuma ya surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 itu surat yang pertama. Nah, lanjutannya kalla innal insana la yatgha. Ketahuilah sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas. Terlalu bodoh, udah disuruh baca kalau baca. Lu sih kadang-kadang baca diri lu, nggak ngaca lo, gitu. Kalau kita begitu nanti baru berimatin, udah disuruh baca, udah disuruh hisab. Ya memang manusia itu suka melampaui batas. Ya, apalagi kalau lagi senang, banyak duit, lupa akan haji. Ya, kayak kan, jalan-jalan, liburan kemarin Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, karena ya libur, ada di jalan-jalan sih ya, boleh jalan-jalan, bukan ngajak-ngajak gitu. Ya, tetapilah sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas. Al-Ma'a Husnana karena dia melihat dirinya serba cukup, merasa dirinya serba cukup, duit banyak, ya duit banyak, pengawalnya ada, semuanya sudah tenang-tenang dulu, ya nggak ada kekhawatiran bagaimana nanti ketika dia meninggal dunia. Nah, kalau kita kan masih ada kekhawatiran kalau mati gimana ya, si mikir diterima rahmat Allah, bagaimana kehidupan di alam kubur. Merdi kita kalau kita baca kehidupan alam kubur itu serem, ya. Jadi arti bacalah itu luas artinya. Baca itu masih banyak yang mati itu gimana dalam kubur. Jadi kita disuruh baca, bukan baca alam semesta, baca diri kita, baca kehidupan orang lain, baca orang yang sudah mati bagaimana, ya disuruh baca. Inna ila rabbika ruj'a, sesungguhnya hanya kepada Tuhan pula kembali. Ya, kita ini hanya kembali kepada Allah. Makanya kalimat istirja'nya apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Ar-ra'aita alladhi yanha, bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang apa? Abdan ila shalah, seorang hamba ketika dia melaksanakan sholat. Ini turunnya nih ayat berikutnya ini turun kepada Nabi Muhammad yang ketika Nabi sholat, Nabi dicegah, dilarang. Nabi mau sholat, rumahnya itu ditaruh kotoran, kemudian yang tajam-tajam kayak kita beli batu ditaruh itu, yang menghalangi Nabi. Bahkan pernah Nabi sholat, Nabi diinjak lehernya. Bahkan Nabi mau sholat, Nabi dibebek. Tuh, siapa di antara mereka orang-orang yang selalu menghalangi Nabi? Di antaranya Abu Jahal, kemudian Abu Lahab, ya, kemudian Uqbah bin Abi, ya, Abi Mu'aid, Uqbah bin Abi Mu'aid, dan juga Al-Walid bin Mughirah. Nah, ini di antara orang-orang yang selalu menghalang-halangi Nabi untuk melaksanakan sholat. Ya, ar-ra'aita in kana 'ala al-huda, bagaimana pendapatmu jika orang yang dilarang itu berada di jalan kebenaran? Bagaimana coba kalau Nabi itu kan orang benar, tapi Nabi mau sholat dilarang, gimana coba pendapatnya? Jahat kali, jahat banget, mau sholat, kalau menyembah Allah dilarang, dicegah, bahkan dianiaya. Nah, itu jawabannya ada pada diri kita masing-masing, gitu ya. Al-amal bertakwa atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah. Orang yang menyuruh kepada kebaikan, menyuruh melakukan perbuatan takwa kepada Allah, gimana dicegah oleh Allah, Nabi Muhammad, ya Al-Walid bin Mughirah. Kok dilarang sih orang yang mengajak kepada kebenaran? Nah, ini jawabannya menurut kita adalah mereka adalah orang-orang jahat. Orang-orang yang benci kepada Nabi, tidak mau masuk dalam agama Islam. Ya, baik, sampai sini dulu.
Ada yang mau ditanya? Ya ada. Cukup nanti kita lanjutin. Mudah-mudahan sedikit yang kita baca pagi hari ini membawa berkah buat kita semua. Mudah-mudahan Allah berkahi hidup kita.